Nama saya Dr. Resti, saya lahir di Balikpapan. Aktivitas saya sehari-hari adalah dosen, yaitu di kampus tercinta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia. Kemudian job saya yang lain juga adalah pengacara, mediator juga lulusan UGM. Kemudian juga adalah researcher, writer, penulis buku-buku yang ada. Alhamdulillah 2021 saya sudah menulis buku ajar hukum adat karena master degree saya ada 2, yaitu hukum dan bahasa Inggris. Oleh itu saya combine master degree saya dan doctoral degree saya adalah hukum. Oleh karena itu buku-buku saya ini berbau hukum dan bahasa Inggris. Nah, ini buku yang pertama 2021, kemudian pembagian harta bersama ini tahun 2021 juga, terbitnya bulan Desember. Ini juga yang paling tebal yang ini karena mau 300 halaman, tepatnya 293, ada 11 bab. Kemudian juga saya lanjut ke 2022, ada 4 buku, yaitu lanjutan di harta bersamanya. Dan yang keempat adalah yang bahasa Inggrisnya. Ini bagus karena di dalamnya ada trik tips bagaimana berbicara dalam bahasa Inggris. Ada metode-metode dan strategi yang saya berikan di dalam tersebut, sehingga masyarakat dan mungkin pada khususnya mahasiswa bisa belajar bahasa Inggris melalui buku saya ini karena sangat bermanfaat di dalamnya. Kemudian yang ini ada buku ajar hukum adat karena kita tinggal di Kalimantan. Dalam hal ini belum ada saya lihat mengupas tentang Kalimantan, adat Kalimantan. Jadi di sini ada hukum pidananya serta hukum perdatanya secara adat. Kebetulan saya mengajar hukum adat juga di kampus tercinta. Dan ini adalah yang terakhir, panduan singkat kuasai TOEFL. Kebetulan saya mengajar TOEFL di kampus tercinta. Oleh karena itu saya ingin memberikan ilmu yang saya punya untuk masyarakat banyak, khususnya mahasiswa. Sehingga jika mempelajari ini, semoga harapan saya mahasiswa bisa lulus TOEFL dengan nilai yang tinggi. Karena di dalam ini trik-trik dan tips saya jadikan satu, ada semua lengkap, walaupun kecil bukunya tapi padat. Bu, terkait buku yang Ibu tulis mengenai pembagian harta bersama ini, bisa nggak dijelaskan latar belakangnya sampai nulis ini apa sih? Ya, baiklah Pak. Awal mulanya yaitu berdasarkan pengalaman yang ada, kita melihat pada dinamika masyarakat sekarang ya, terutama di Kalimantan Timur Samarinda, itu banyak terjadi perselisihan paham, banyak terjadi percekcokan apabila berbicara tentang harta bersama, khususnya pembagian harta bersama. Nah, hal ini untuk menyikapi hal tersebut, saya ingin di dalam pembagian harta bersama ini masyarakat tersebut diselesaikan secara damai, peace. Nah, oleh karena itu terbersit di diri saya ingin membuat suatu bacaan atau buku yang nanti berfungsi kepada masyarakat banyak. Jika menyelesaikan pembagian harta bersama, mereka akan melakukan secara damai karena awal ini mereka ketidaktahuan mereka tentang pembagian harta bersama ini diawali dari itu. Nah, setelah itu kalau mereka mengetahui pengertian harta bersama, kemudian undang-undangnya diatur di pasal berapa, insya Allah masyarakat tersebut tidak akan lagi memperdebatkan masalah pembagian harta bersama karena mereka pada dasarnya sudah mengetahui. Nah, mengetahui aturannya di mana dan pembagiannya seberapa yang sesuai dengan undang-undang yang ada secara legal. Nah, untuk itu maka saya mengangkat buku tentang pembagian harta bersama ini akibat perceraian yang berkeadilan Pancasila. Nah, setiap kasus perceraian pasti setelah kasus perceraian dilanjut oleh pembagian harta bersama. Nah, oleh karena itu ini sangat berhubungan sekali. Bisa dilihat di buku ini warnanya hijau, sengaja saya pilih warna hijau. Ini ada mengandung makna yaitu supaya mencapai peace gitu ya, kedamaian. Jadi identik hijau itu dengan kedamaian. Kemudian simbolnya ini ada gambar Pancasila, eagle nih di sini nih, eagle ada. Nah, ini karena berbasis Pancasila. Kemudian juga ada gambar joint property, harta bersamanya, rumah, perhiasan, kemudian dan yang lain-lain, tanah ya. Jadi di sini mencakup pengertian dari buku tersebut, pembagian harta bersama. Jadi simbolnya sudah terlihat di pokoknya saya.
Baik. Eh, ini kan buku adab berbahasa Pancasila, Bu ya. Apakah kemudian buku-buku sebelumnya terkait masalah pembagian harta bersama itu tidak mengandung Pancasila itu? Ya, betul. Nah, untuk itu belum ada yang membahas yang tentang berbasis keadilan Pancasila. Nah, oleh karena itu saya ingin menonjolkan keadilan Pancasila yang spesifik, yang lain daripada yang lain. Nah, di sini karena kita falsafah hidup kita berdasarkan Pancasila ini sangat berguna ke depannya. Keadilan yang diinginkan Pancasila itu yang bagaimana? Yaitu memperlakukan manusia sama di mata hukum. Nah, ini sesuai dengan sila kelima, dan sila kedua yaitu memanusiakan manusia, yaitu yang mana dengan menegakkan keadilan dan serta juga HAM-nya di sini kita angkat human right-nya. Itu. Oleh karena itu sila kedua dan sila kelima ini dia mengangkat sila-sila yang lain. Jadi saling berhubungan, connectionnya ada. Jadi difokuskan pada sila kedua dan sila kelima, kemanusiaannya, human rights serta keadilannya. Itu yang saya mau angkat berbasis Pancasila. Terus kalau soal studi kasusnya tuh, apakah ada yang menjadi contoh dalam buku ini kemudian atau bagaimana? Ya, baiklah. Untuk penelitian ini saya lakukan yaitu berdasarkan kasus yang sudah ingkrah oleh hakim. Yang pertama yaitu nomor 1253, yaitu di mana di Pengadilan Agama Samarinda ya. Nah, di sini ada kasus pembagian harta bersama suami istri. Nah, mereka berdua ini bekerja. Suami bekerja, istri bekerja, dan istri dominan di dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Nah, ini tidak diatur di dalam pasal 97 kompilasi hukum Islam, dan juga untuk pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang mana sudah diperbarui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, itu belum ada pengaturan tentang pembagian harta bersama yang ada di KHI atau kompilasi hukum Islam pasal 97. Dan di dalam KHI ini pun tidak spesifik disebutkan, cuma disebutkan dibagi dua. Jadi janda atau duda yang bercerai hidup, pembagian harta bersama dibagi dua. Nah, cuma itu, jadi begitu sangat belum jelas bagaimana posisi sekarang dinamika masyarakat yang ada di Indonesia, yaitu wanita sekarang pekerja, wanita mandiri, wanita education, sudah ada pendidikan. Wanita bisa mencukupi, membantu suami dalam bekerja, dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bagaimana porsi mereka ketika terjadi suatu pembagian harta bersama? Akan tidak adil apabila wanita mendapat separuh bagian dengan suami, sedangkan wanita di sini posisinya lebih banyak menghasilkan ekonominya, ya, mencukupi ekonominya dibanding suami. Nah, oleh karena itu ini yang tidak dibahas di dalam pasal 97 kompilasi hukum Islam mengenai pembagian harta bersama. Oleh karena itu di dalam buku ini akan dijelaskan secara detail tambahan-tambahan apa saja, rekonstruksi apa saja mengenai pasal tersebut. Nah, oleh karena itu untuk lebih baiklah untuk mencapai keadilan yang Pancasila, di situ akan dijelaskan di dalam buku saya ini dengan detail. Semoga sangat berguna nanti ke depannya untuk masyarakat yang tidak mengetahui mengenai pembagian harta bersama, yang sesuai porsinya, sesuai kontribusi istri atau suami di dalam rumah tangga tersebut. Jadi sesuai porsinya pembagian harta bersama tersebut, itu baru disebut dengan keadilan yang berbasis keadilan Islam. Kalau studi kasus berikutnya masih ada nggak ya, Bu? Iya, dalam penelitian buku saya ini saya melakukan research, yaitu berdasarkan studi kasus yang sudah ingkrah ada keputusan hakim tetap, yaitu yang pertama adalah nomor 1253, ini di Pengadilan Agama Samarinda. Dalam hal ini terdapat pembagian harta bersama suami dan istri, yang mana suaminya bekerja swasta dan istrinya juga bekerja, kemudian istrinya dominan menghasilkan
biaya di dalam rumah tangga itu lebih banyak dibanding suami. Atas pertimbangan tersebut, maka hakim memutuskan untuk pembagian harta bersama mereka, yaitu dibagi sepertiga untuk penggugat adalah suami dan 2/3 untuk tergugat istri. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 97 kompilasi hukum Islam yang mana harus dibagi dua. Nah, oleh karena itu berdasarkan hal ini, riset ini, saya mengambil kesimpulan bahwa pasal 97 KHI atau kompilasi hukum Islam tidak bisa selamanya dipakai untuk suatu kasus. Jadi dalam hal ini hakim harus menyelesaikan suatu kasus secara kasuistis seperti itu. Dan juga untuk penelitian yang kedua saya dapatkan dari kasus yang nomornya adalah 134. Nah, di sini Pengadilan Agama Jakarta. Nah, di sini juga sama kasusnya, yaitu suami dan istri bekerja dan istri dominan dalam hal ini melengkapi rumah tangga. Oleh karena itu dia antara suami istri ini dalam pembagian harta bersamanya tetap pembagian adalah 40 dan 60%. Hakim memutuskan demikian, dan hal ini juga tidak sesuai dengan pasal 97 kompilasi hukum Islam yang mana harus dibagi 1/2. Dan yang terakhir riset yang saya lakukan yaitu adalah pada putusan hakim nomor 38, yaitu di Bukit Tinggi, Padang. Jadi ada 3 riset yang mana sama, suami istri bekerja dan istri dominan memberikan nafkah ekonomi di dalam keluarga. Ini yang belum dibahas di dalam kompilasi hukum Islam. Jadi di dalam buku saya ada dibahas rekonstruksinya, yang mana dengan perkembangan zaman ini wanita sudah bisa mandiri, wanita sudah bisa kedudukannya mungkin dalam hal ini notabene dengan suami dalam penghasilan rumah tangga, atau mungkin juga wanita dia lebih kontribusinya di dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang ini belum ada dikupas di dalam pasal 97 kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu saya tambahkan poin-poin yang ada tersebut sesuai dengan hasil riset, 3 riset ya, berdasarkan studi kasus menghasilkan poin-poin tambahan untuk pasal 97 kompilasi hukum Islam. Saya berharap kedepannya hakim nanti akan membagi harta bersama tidak hanya 1/2, tetapi berkembang sesuai dengan kontribusi suami istri tersebut di dalam rumah tangga, dan perlunya ditambahkan di dalam undang-undang tersebut. Ini hal yang sangat penting dan krusial. Mudah-mudahan masyarakat akan bisa memahaminya semaksimal mungkin. Bu, kelebihan buku ini apa sih dibandingkan mungkin dengan buku-buku yang lain terkait masalah ini? Ya, yang pertama tadi sudah saya jelaskan mengenai berbasis keadilan Pancasila. Kemudian yang kedua ada rekonstruksinya, pembaharuannya, dan yang ketiga adalah ada comparingnya. Comparing di sini maksudnya adalah ada negara pembandingnya, yaitu 6 negara. Di sini kebetulan sebagian negara sudah saya kunjungi untuk riset tersebut. Yang pertama adalah negara Jepang, kemudian yang kedua adalah Brunei. Ini yang Asia saya ambil Brunei, Malaysia. Kemudian yang ketiga juga Egypt, yang keempat Arab Saudi, serta yang terakhir adalah Filipina. Jadi ada 6 negara yang saya coba kupas mengenai pembagian harta bersama mereka. Kemudian hal ini kenapa saya lakukan? Karena comparison ini, perbandingan ini sangat berguna bagi kita ke depannya, yang mana nanti dari masing-masing negara itu kebaikan-kebaikan tentang pembagian harta bersama kita bisa implementasikan ke undang-undang kita. Itu ke depannya menurut saya sangat bagus untuk comparisonnya mengambil negara lain seperti itu. Bu, di antara 6 negara sebagai negara pembanding tadi atau komparasi tadi itu bisa nggak diambil salah satu contoh seperti apa mereka penerapan pembagian harta bersama ini di sana? Baik, salah satunya akan saya angkat yaitu negara Jepang. Kebetulan alhamdulillah tahun 2018 saya pernah ke negara Jepang untuk seminar internasional artikel saya.
Nah, di sana saya melakukan sekalian penelitian dan interview keadaan masalah pembagian harta bersama. Yang perlu kita ambil dari pembagian harta bersama, di negara Jepang itu masyarakatnya apabila terjadi pembagian harta bersama setelah melakukan perceraian, mereka lebih dominan melakukan secara hukum kekeluargaan. Mengapa demikian? Dengan alasan pertama, biaya mahal untuk pengacaranya, karena di sana betul-betul memperlakukan pajak yang sangat tinggi ya di negara Jepang. Oleh karena itu dominan mereka melakukan secara keluargaan. Terus alasan yang kedua adalah human right. Mereka sangat menghargai apa milik seseorang itu akan mereka berikan tanpa ada suatu perselisihan atau percekcokan. Jadi nilai manusiawinya ini yang bisa kita ambil dari negara Jepang, menghargai sesama manusia. Apabila itu memang haknya, itulah diberikan. Jadi tidak ada di negara Jepang itu terjadi percekcokan atau perselisihan karena pembagian harta bersama. Itu mungkin kedepannya bisa kita ambil rasa kemanusiaannya itu sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Itu menurut saya, penelitian saya, negara Jepang bagus kita ambil di dalam human right-nya, begitu Pak. Bu, itu kan tadi contohnya kan negara Asia ya, sama Indonesia ada Asia kan. Kalau misalnya di negara Eropa misalnya atau negara lain di luar pada Asia, ada nggak perbandingan Bu? Iya. Kebetulan pada waktu tahun berikutnya, sebelum itu setelah saya melakukan penelitian ini, saya jumpa dengan salah satu seorang associate profesor ke Samarinda, ke kota Kalimantan Timur, melakukan diskusi ilmiah. Kebetulan saya adalah moderator di dalam diskusi ilmiah tersebut. Saya menanyakan interview langsung bagaimana dengan pembagian harta bersama di negara Turki, negara beliau ya. Profesor tersebut menjelaskan bahwa di Turki itu jarang terjadi perceraian. Kenapa? Karena di sana sangat mahal untuk biaya memberikan pembagian harta bersama tersebut kepada misalnya bekas istrinya dalam hal ini, atau suami ini harus memberikan uang yang sangat banyak. Nah, oleh karena itu ada pepatah mengatakan kalau kita ingin bercerai di Turki itu sama juga kita nanti akan bangkrut ke depannya, karena uang kita ini benar-benar harus save, harus ada untuk memberikan kepada pasangan kita tersebut. Oleh karena itu di sini di Turki mereka jarang terjadi perceraian. Kalau ingin bercerai mereka akan berpikir masak-masak dan matang, karena kalau bercerai nanti bisa habis itu uangnya dan bisa jadi bangkrut, katanya beliau gitu. Jadi become bankrupt seperti itu, profesor menjelaskan. Oleh karena itu mereka sangat merespek untuk suatu rumah tangga dihindari untuk terjadinya suatu perceraian. Kalau toh terjadi suatu perceraian, pembagian harta bersamanya sangat konsisten, yaitu betul-betul dibagi dan itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, misalnya setiap bulan harus memberi, di awal dulu memberi, kemudian setiap bulan memberi, ini adalah harus dilakukan. Kalau tidak nanti akan mendapat sanksi. Bu, terkait buku yang Ibu tulis ini, apa harapannya ke depan Bu? Baiklah Pak, terima kasih. Untuk harapan ke depannya, memang buku ini kalau ada yang berminat langsung hubungi dan kontak personnya ke saya, yaitu nomor HP-nya 082358-nya 4x056, serta email saya juga ada, estiroyan@gmail.com. Nah, di sini harapan saya ke depannya adalah masukan-masukan saya di pasal 37 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 174 yang mana sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu bisa dibuatkan tambahan oleh pembuat undang-undang tersebut, serta di pasal kompilasi hukum Islam pasal 97. Nah, di situ juga ada poin-poin yang sangat berguna untuk masyarakat banyak jika terjadi sesuatu yang mana mengenai pembagian harta bersama. Oleh karena itu, saya berharap hakim pun dapat lebih fleksibel dan kasuistis, walaupun negara kita menganut civil law sistemnya, tetapi dalam hal ini kita tetap harus bisa fleksibel dan dinamis. Jadi kita harus bisa melihat perkembangan zaman saat ini, yang mana wanita Indonesia sudah mulai maju dan bisa berkarya seperti juga kaum laki-laki seperti itu. Selain menulis buku,
inilah yang kewajiban kita sebagai dosen harus menulis artikel. Dalam hal ini saya sangat menyenangi menulis artikel dalam bahasa Inggris. Jadi ini semua adalah artikel saya secara internasional di negara-negara, misalnya ini tahun 2021 Sanliu Pak Turki. Nah kemudian ini ada juga yang kedua di bulan Januari tanggal 21 sampai 22 2022 tahun ini juga masih di negara Turki ya, tapi dia kotanya beda, Gaziantep. Jadi di Turki itu banyak nama kota-kotanya yang berbeda-beda. Kemudian juga ini juga masih di tahun 2022, yaitu ini Maret 12 sampai 13, masih tahun ini di Istanbul, Turki. Selain yang artikel tadi Bu, ini lanjutannya yaitu artikel di negara Turki juga, yaitu kotanya Ankara, April 1 sampai 3 2022. Ini saya berserta tim Porsiladi, yaitu asosiasi yang ada di Samarinda dan ada juga di seluruh provinsi serta pusatnya di Jakarta. Porsiladi adalah forum silaturahmi dokter Indonesia yang baru berdiri tahun lalu bulan Januari, jadi masih fresh ya Porsiladi tersebut. Nah ini yang memotivasi saya buat artikel bendera Porsiladi, forum silaturahmi dokter Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah masih di negara Turki, yaitu ini adalah Baki Arasya University. Ini saya buat di tahun ini juga, April 27 sampai 28 2022. Dan ini yang terbaru adalah di Amerika Latin Amerika, yaitu Colombia, Bogota, yaitu April tanggal 5 sampai 7 2022. Bu, closing statementnya terkait buku ini apa yang ingin disampaikan Bu? Hubungan dengan buku yang saya tulis ini tentang pembagian harta bersama, yang mana akibat percaya berkeadilan Pancasila, jika masyarakat awam yang ingin mengetahui lebih lanjut jika terjadi kasus yang berhubungan dengan hal pembagian harta bersama, silakan hubungi saya akan welcome datang, hubungi kontak person saya atau email boleh. Saya akan insya Allah membantu Bapak Ibu yang mana kesulitan dalam hal pembagian harta bersama. Ya, terima kasih Bu. Ya.